Ada menunjukkan ya, berarti benar adanya ya PHK itu ya. Oke, benar ya. Oke, sudah, makasih Mbak. Saksi ini udah direkam. Iya. Jadi PHK itu sebelum surat pengunduran dirinya beliau. Betul ya. Ya. Ya, makasih Mbak. Wajar, tenang aja. Mbak, sebagai HRD menjelaskannya ke beliau itu atas dasar apa PHK? Kan perusahaan harus menjelaskan. Terpaksa kita PHK karena begini. Itu penjelasan dari perusahaan seperti apa? Kalau kemarin sih langsung diserahkan ini sih suratnya. Seperti itu. Surat apa PHK? Ya, alasannya apa? PHK Surat itu. apa yang diserahkan? Surat ini dari perusahaan surat PHK itu. Surat PHK diserahkan ke Ibu. Bisa tapi cuman Ditunjukkan aja, saja kan? terus diambil sama Pak. Iya. Lagi sama Pak. Kan PHK kan ada alasannya, Mbak. Gak mungkin perusahaan tiba-tiba mem-PHK karyawan. Jadi sebelum PHK suratnya itu dikasihkan, Ibu belum menerima surat pengunduran diri? Belum. Jadi PHK-nya dulu, kemudian suratnya menyusul pengunduran dirinya. Iya, tapi untuk surat PHK-nya sudah diambil Pak Catur lagi. Ya, yang saya tanyakan ini Bu, pada waktu Ibu nerima surat PHK dari Pak Davi, Ibu sudah pegang belum surat? Belum ya. Belum. Jadi PHK-nya dulu ya. Alasannya di PHK apa? Tahu nggak? Ini sih karena ada kasus Apa itu? kemarin. Kasus apa itu coba? Saya ingin dengar dari pihak perusahaan. Sebagai HRD pasti tahu kasus ini. Jadi apa? Kalau setahu saya itu ya karena ada yang dilakukan perusahaan mengenai kecurangan dalam kan bisa kan order bahan baku nih seperti itu, dan di situ ada kecurangan. Apa itu kecurangan ini? Kalau saya tahu mengenai harga, mengenai supplier dan lain-lain, sebatas itu saya tahu. Kalau untuk yang lebih panjang dan jelasnya, saya juga Sampai akhir bagaimana prosesnya? Selesai apa belum? Nah itu saya kemarin ada ke Polsek, ya sudah dari situ sudah ada apa namanya diselesaikan secara keluargaan minggunya Menurut sepengetahuan Mbak Lis sudah selesai ya secara kekeluargaan. Kalau itu sih belum, soalnya ada ganti rugi. Oh belum selesai berarti ya. Kalau saya tahu ya. Yang saya tahu Mbak siapa nih? Bu L. Bu L. Seperti itu. Kalau untuk kelanjutannya seperti apa saya juga. Ya oke. Bu L di HRD nggak, maaf, sebagai apa? Saya artinya juga Sebagai Kepala HRD atau bagaimana? iya. Kepala HRD Di langsung. sini, langsung kepala HRD. Berarti kan sedikit banyak Mbak ini tahu kan karena ini masalah pegawai kan gitu kan, pekerja. Jadi kehadiran kami ke sini adalah untuk meluruskan akan dugaan tindakan pidana yang dilakukan oleh perusahaan ini mengenai penyekapan atau dalam bahasa hukumnya penculikan. Kedua adalah pemerasan. Ketika Undang-Undang ITE dan yang lain-lain, jika perkara ini bisa kami selesaikan secara baik-baik, kami ingin menemui pemilik perusahaan ini dan siapapun yang ditunjuk kuasa hukum. Jika perkara ini bisa diselesaikan baik-baik, maka kami akan selesaikan baik-baik. Akan tetapi jika memang perusahaan tidak bisa menyelesaikan baik-baik dan ingin proses ini berlanjut, kami siap untuk menyelesaikan perkara ini sampai selesai, sampai tuntas, sampai penegakan hukum dan keadilan ditegakkan. Kerugian yang diderita oleh klien kami adalah secara material dia sudah menuruti tuntutan perusahaan membayar sebesar 250 secara sepihak. Kemudian yang kedua, tekanan secara psikologis atas intimidasi, penyekapan, dan lain-lain masih banyak yang belum bisa saya jelaskan secara detail di sini. Jadi kerugian-kerugian ini yang harus dipenuhi oleh perusahaan secara baik-baik jika diinginkan secara baik-baik. Dan tuntutan itu pun dari perusahaan dianggap belum selesai ya? Iya. Tuntutan yang diberlakukan oleh perusahaan terhadap klien kami yaitu sebesar 515 juta yang belum jelas bahwa perusahaan tidak berhak menetapkan kerugian-kerugian selain pengadilan. Ini sudah dibayar separuh, tetapi perusahaan menyatakan belum clear, belum selesai. Hari ini adalah batas katanya harus dilunasi. Makanya kami datang untuk meluruskan. Kami ingin menyelesaikan secara baik-baik. Jika tidak, kami akan menuntut balik.
kami akan menuntut akan ketidakadilan ini. Mbak, apa yang dilakukan oleh perusahaan terhadap Anda? Suruh mengakui, suruh dipaksa mengakui semuanya, apa yang saya salah atau tidak salah, semuanya disuruh mengakui salah dan tidak memberi kesempatan saya untuk menjelaskan sedetail-detailnya. Suruh ngaku dan suruh ngaku saja, seperti itu. Dan saya juga pada tanggal 22 Mei disekap seharian, seperti itu. Mulai jam berapa? Mulai jam 8 sampai mau maghrib, dan rasanya ya kepikiran Pak, mental. Terus uang tabungan saya dari mulai 0 sampai sekarang habis, belum juga pinjam-pinjam untuk jual motor, untuk 250 juta itu tadi yang saya bayarkan pertama di Polsek ke Pak David. Perasaan yang sekarang terjadi pada Anda dengan peristiwa ini bagaimana, Pak? Ya, perasaannya ya takut, perasaannya juga takut juga, nggak bisa bayar, takut disalahin, takut dipenjara, takut disalahin terus, gitu terbayang-bayang di pikiran sini. Seperti itu. Bagaimana dengan keluarga Anda mengenai berita ini? Ya, keluarga saya cukup support sama saya, selalu membesar-besarkan hati saya. Memang uang bisa dicari, tapi harga diri dan nama baik saya sudah tercemar, sudah membekas di sini Pak. Seumur-umur saya disekap seperti itu, diperlakukan seperti itu, nggak nyangka aja. Tidak melihat untuk gimana cara kerja saya, selain jadi pembelian, jadi kepala produksi, gimana cara kerja saya juga. Saya nggak pernah ada SP, nggak pernah ada terlambat, nggak pernah ada nggak masuk kerja. Kalau nggak saya sakit, nggak pernah nggak masuk kerja saya. Seperti itu. Saya tidak menerima apapun dari supplier. Dari supplier tidak menerima apapun, tapi saya biasanya dikasih uang jajan, dikasih persenan, dikasih parcel, dikasih makanan, seperti itu. Tapi kalau tujuannya dari pabrik saya menerima 10% dari PO yang mereka terima, sama sekali itu tidak benar. Katanya pabrik itu pembelian saya itu 5.900.000 dan saya disuruh ganti rugi 10%-nya sebesar 515 juta. Tapi Anda sudah menandatangani pernyataan bahwa Anda bersalah? Ya, saya menandatanganinya karena saya memang disuruh, ditekan dan disuruh ngaku-ngaku terus untuk tanda tangan itu. Sangat ketakutan, sangat nggak bisa tidur, nggak bisa ngomong apalagi nggak bisa makan enak, nggak bisa apa-apa lagi. Aktivitas di luar saya juga nggak berani keluar rumah. Seperti itu. Selain pasal yang sudah disampaikan oleh rekan saya mengenai pemerasan, kemudian penggelapan, dan kemudian ada juga diduga melanggar Undang-Undang ITE. Ya, penculikan melanggar Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1 karena Bu Yusa itu tanpa ada surat resmi dari pihak kepolisian, perintah, penyidik atau apapun itu, ponselnya Bu Yusa langsung diminta oleh perusahaan, termasuk barang-barang pribadi. Nah, itu sudah melanggar Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1. Karena itu informasi mengenai informasi pribadi yang tidak boleh kita berikan ke sembarangan kecuali dengan adanya surat dari kepolisian, seperti itu. Terima kasih. Jadi kehadiran kami ke sini selaku tim lawyer yang ditunjuk oleh Bu Eva Yusnita dari kantor hukum Susratno SHM HN Associate ini tidak diterima dengan baik. Kami hanya diwakili oleh pertama asisten dari HRD, kemudian kedua ada HRD-nya setelah berbincang-bincang baru keluar tapi tidak menjelaskan apapun. Saya jelaskan di sini ya, kami hadir sebagai undangan atas perjanjian pasal
yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tanggal ini, tanggal berapa ini? Tanggal 18. Tanggal 18 harus melunasi dari kerugian yang didendakan terhadap klien kami. Harus datang, kami hadir saat ini walaupun kami tanpa diundang. Tapi kami menepati janji atas peraturan yang sudah diberlakukan oleh perusahaan. Tapi kami sebagai kuasa hukum, seorang lawyer yang punya profesi officium nobel, tapi kami tidak dihormati, tidak dihargai. Kami diletakkan di teras rumah dengan posisi semua berdiri. Ini bukan rumah, Kantor yang perusahaan yang di depannya ditutup dengan rumah pribadi, katakanlah home industry lah, seperti itu. Kami tidak diterima dengan baik dan tidak diterima dengan hormat. Itu saja yang kami sampaikan, bahwa kami tidak mendapatkan respon terbaik, bahkan pimpinannya pun dihubungi tidak bisa, tidak menemui kami atau bagaimana. Sampai hari ini, sampai detik ini kami belum bisa bertemu dengan pimpinannya. Ya, jadi kami datang ke kantor Polsek Tulangan terkait perkara yang dialami Ibu Eva karena melibatkan pihak Polsek Tulangan. Maka kami meminta pertanggungjawaban pihak penyidik dan kanit yang kemarin telah tidak berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai masyarakat yang butuh perlindungan hukum, akan tetapi justru berpihak ke pihak perusahaan. Maka jika tujuan kami adalah untuk restorasi justice, maka kami ingin pihak kantor Polsek ini menjembatani kami untuk melakukan bisa menyelesaikan perkara ini secara restorasi justice. Itu saja, mengetahui Bapak Kapolsek, mengetahui orang-orang yang berkaitan langsung, yaitu Pak Ego, Pak Kanitnya dan Bapak penyidiknya yang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran secara SOP terhadap penahanan maupun penyidikan. Semua sudah saya sampaikan secara gamblang kepada Kapolsek Tulangan setempat, seperti itu. Pak Abdul Khairul ya? Yes, mediasi oleh beliau. Mediasi oleh Pak. Terus yang disampaikan sama Pak Abdul Khairul apa? Pak Abdul Khairul tadi meminta maaf kepada kami dan akan berusaha menjembatani, membantu kami menyelesaikan perkara kami, memediasikan dengan pihak perusahaan.